Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk mengingatkan atau iling-ilingan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran atau membahas materinya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syirik dan sirik. Serupa tapi tak sama. Namun sebelum kita lanjutkan dalam materi syirik dan sirik, serupa tapi tak sama, kami harapkan kepada saudara-saudara yang berkenan untuk membangun channel kami ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan akan membangun generasi yang akan datang yang spiritual, kebangsaan, sehingga kita akan terpelihara kesejahteraan dunia dan akhirat. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan yang suka like and subscribe, yang belum silahkan untuk like subscribe, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya dan dilimpahkan rezekinya dan tergolong orang-orang selalu kegiatan yang beribadah. Syirik dan sirik serupa tapi tak sama. Pernahkah kalian mengucapkan atau mendengar, menulis atau pernah membaca kedua istilah tersebut, syirik dan sirik? Syi pakai S-Z-I-R-I-K, syirik, dan sirik, S-I-R-I-K, serupa tapi tak sama dengarannya, samar-samar. Kedua istilah tersebut, apakah sudah benar penempatan atau penggunaan kata-kata tersebut dalam percakapan atau pembicaraan setiap kita bertemu dengan teman atau kita dalam menulis, dalam tulisan? Mari kita bahas secara jelas. Untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan mengingatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk menggunakan kata syirik dan sirik. Syirik adalah perbuatan persekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Jadi syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Sedangkan sirik adalah rasa iri, dengki, cemburu, atau tidak senang dengan orang lain. Orang lain mempunyai kelebihan, nggak senang, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, sehingga kalau orang lain bisa atau punya kelebihan tidak senang. Itu adalah syirik. Dasar lo syirik. Jadi istilah syirik ada dalam istilah Islam dan ada juga di dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan istilah syirik hanya ada di dalam kamus bahasa, tapi di istilah Islam tidak ada syirik, enggak ada. Syirik loh, tidak ada. Adanya kalau di Islam atau orang Muslim biasanya syirik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sehingga kalau kalian mencari istilah syirik dalam istilah Islam, maka kalian tidak akan menemukannya kata-kata syirik. Tapi kalau syirik itu menemukan.
akan menemukan, karena dalam Islam tindakan istilah syirik digantikan dengan istilah iri dengki biasanya. Iri dengki, itu kalau orang-orang muslim mengatakan iri dengki, itu namanya syirik. Itu syirik. Jadi pasti di antara kalian sering mendengar, sering melihat televisi atau sinetron atau berdialog-dialog menggunakan istilah syirik. Misalnya dialog syirik aja lu. Seenak saya dong, saya orang kaya, mau makan di mana aja, syirik aja lu. Nah, itu kata-kata syirik, berarti iri dengki, ya kan? Iri dengki, cemburu atau yang lainnya, itu adalah syirik. Lu syirik ya sama dia, atau lu syirik ya sama gua. Nah, kadang-kadang bahasa sering terdengar. Lu syirik ya sama orang yang lebih cantik. Enggak, tapi enggaknya dalam mulut, tapi dalam hatinya iya. Itu namanya orang-orang cemburu dan orang-orang yang iri hati. Dan masih banyak lagi dialog-dialog yang sering kita dengar, baik itu di masyarakat atau teman-teman berbicara atau di sinetron-sinetron atau di televisi ataupun dalam kehidupan sehari-hari lah, kadang-kadang kita pernah dengar. Bahkan sampai ada pepatah yang isinya syirik tanda tak mampu. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau suka orang yang suka syirik, iri dengki, ya kan, cemburu, itu tanda tak mampu. Dasar lo kamu ini. Nah, itu dia tidak bisa, tapi hanya merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, ternyata ada yang lebih pintar. Nah, itu merasa dipinterin. Nah, itu namanya syirik. Ada yang iri, cemburu, syirik. Ada syirik tanda tak mampu. Jadi hati-hati dalam penulisan atau perkataan, kata kalau kelihatan tambahan huruf z itu yanto, syirik, z bukan z, maka artinya akan berbeda. Dan kalau itu terjadi, maka nanti akan menjadi ramai di dalam masyarakat, atau banyak yang menggugat atau banyak yang membicarakan. Oleh karena itu kita harus mengetahui dan hati-hati dalam berbicara syirik dan syirik. Syirik loh. Kadang orang cuma mendengar sekilas langsung bilang atau mengata-ngatakan. Jadi kalau mendengar sesuatu harus yang jelas, jangan sepotong-potong atau jangan sebagian saja. Atau sebelum menyampaikan kepada orangnya harus ditanyakan terlebih dahulu di dalam penjelasan-penjelasan, jangan langsung mengumpat atau mengatakan kepada seseorang tersebut, sehingga akan dibilang kita adalah orang syirik atau orang tanda tak mampu itu tadi. Oleh karena itu kita harus berhati-hatilah dalam berbicara, dalam pepatah-pepatah tentang syirik, dan syirik itu beda artinya. Kalau syirik adalah itu menduakan Tuhan atau perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sementara Allah itu hanya satu-satunya, tanpa ada tandingannya, dan tidak diberanakan dan tidak untuk beranakan. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang syirik adalah tanda-tanda orang yang tidak mampu, yaitu adalah orang yang cemburu, orang yang baper, atau orang yang tidak mampu dalam perbuatan orang yang lain tersebut. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengerti dan mau belajar dan menuntut ilmu, belajar sehingga kita mengerti dikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak.
Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya tergolong orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang selalu pemerhati ilmu dan selalu taat patuh ajaran agama dan aturan masyarakat nusa dan bangsa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.